Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue lagi ada The New Stargazer Essential. Nah, Stargazer Essential ini menggantikan posisi dari Stargazer Trend nih. Dan di video kali ini gue bakal ngasih tahu 9 hal baru yang ada di Stargazer Essential. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, sebelum kita ngebahas masalah perubahan yang ada di mobil ini, gue mau ngebahas dulu masalah si Stargazer yang emang udah ada dari tahun lalu. Dan Hyundai mendengarkan suara konsumen, suara customer, diberikan masukan-masukan seperti contohnya di fascianya si Hyundai Stargazer Essential ini. Nah, karena mendengarkan suara konsumen, maka Hyundai menambahkan beberapa fitur-fitur baru di mobil ini. Yang pertama adalah si LED-nya nih, yang tadinya merupakan sebuah aksen chrome di bagian atas, sekarang dikasih LED bar. Serta kalau kita turun ke bawah, untuk grillnya yang tadinya sewarna body, sekarang udah dual tone. Jadi di sini berwarna hitam, glossy, dan untuk lampunya sendiri juga sekarang sudah menggunakan LED yang tadinya menggunakan halogen. Gitu Sobat Setir. Untuk perubahan di bagian eksterior ada di bagian fascia. Nah, untuk masalah velgnya nih, sekarang velgnya itu udah sama nih di semua trim, menggunakan ring 16. Bedanya kalau yang di Prime dia two tone color. Terus juga perubahan yang kedua adalah ada di bagian kuncinya yang sekarang udah keyless entry nih Sobat Setir. Jadi si kunci ini udah nggak pakai anak kunci lagi dan gampang banget. Jadi untuk masuknya tinggal dikantongin aja, terus kita tinggal pencet tombol yang ada di sini gitu. Nah, untuk gagang pintunya, untuk yang varian manual transmission dia sewarna dengan body, dan untuk yang IVT berwarna chrome nih. Jadi dibedain gitu Sobat Setir. Karena dia udah keyless entry, jadi kita masuk, terus untuk nyalainnya udah nggak perlu colok-colok kunci lagi, karena tinggal injak rem aja, terus kita pencet si engine start stop buttonnya Sobat Setir. Jadi sekarang udah jauh lebih canggih lagi, fiturnya lebih keren lagi, dan yang pastinya lebih convenient lagi nih kita buat bawa si Stargazer Essential. Mantep banget. Nah Sobat Setir, untuk yang ketiga adalah frame dari head unit dan instrumen clusternya yang sekarang berwarna black glossy nih. Kalau dulu tadinya dia berwarna abu-abu gitu, dan banyak orang yang komplain ke Hyundai bahwa visibilitasnya tuh berasa kurang karena si frame ini yang rata, yang dimana nutupin penglihatan ke depan untuk berkendaranya. Nah sekarang ini dibikin lebih menurun, jadi untuk ngeliat ke depan jadi jauh lebih gampang gitu. Nggak hanya di frame head unit dan instrumen cluster aja, tapi untuk di bagian panel AC sekarang dia juga udah menggunakan black glossy kayak gini nih Sobat Setir. Jadi senada dengan bagian frame-nya yang berasa jadi jauh lebih mewah gitu. Nah untuk yang keempat adalah si door trim-nya nih. Di bagian armrest sekarang sudah menggunakan soft touch yang dimana jadi berasa jauh lebih mewah juga, senada dengan bagian frame-frame yang ada di bagian sini. Jadi kalau kita taruh tangan di sini dia berasa jadi jauh lebih empuk gitu, lebih nyaman. Nah bergeser ke depan, ini juga menjadi sebuah kemewahan yang baru, yaitu si pelipatan spion yang sekarang sudah elektris. Jadi untuk ngelipatnya kita tinggal pencet aja tombol di sini. Nah ini ngebuka, kalau kita mau ngelipat tinggal pencet aja gitu. Jadi sekarang jadi jauh lebih convenient. Mantap. Nah Sobat Setir, untuk perubahan yang kelima adalah sekarang instrumen clusternya udah digital nih, TFT. Makanya dia ada layar juga di sini 4,2 inci. Nah si layar ini bukan hanya sembarang layar, tapi menampilkan fitur yang keenam, yaitu TPMS. Sekarang udah punya TPMS nih Sobat Setir, tuh di situ. Nah, TPMS ini ngebantu banget kita ketika lagi berkendara. Jadi kalau kita ngerasa, wah anginnya kurang nih, udah nggak pakai feeling, sekarang tinggal lihat aja di layar ini, dikasih tahu berapa tekanan si udara dari ban kita gitu. Dan untuk fitur yang ketujuh adalah sekarang Stargazer Essential punya driving mode nih. Nah, si driving mode ini juga berubah-berubah di bagian instrumen clusternya sesuai dengan mode yang lagi kita pakai. Kayak sekarang contohnya gue lagi pakai Smart, dia berwarna biru. Kalau kita ganti ke normal, dia birunya lebih gelap. Kalau kita ganti sport, dia rada kemerahan gitu. Nah, kalau smart balik lagi ke biru. Eco dia rada sedikit hijau-hijau gitu Sobat Setir. Keren banget. Nah, perubahan yang ke-8 adalah sekarang untuk fitur keselamatannya mobil ini jauh lebih lengkap nih. Karena dia udah punya ESC, VCM, dan HAC. Jadi sekarang buat lo mobil ini jadi jauh lebih peace of mind lah, lebih ngerasa kalau mobilnya punya fitur keselamatan yang dapat ngebantu kita ketika lagi berkendara tentunya. Wah, di belakang berasa nyaman banget nih Sobat Setir. Dan selain itu, untuk perubahan yang ke-9 adalah di bagian sini nih. Sekarang sudah terdapat 2 buah charging port USB. Gitu. Nah, untuk joknya sendiri tersedia 2 opsi. Ada opsi yang captain seat atau 6-seater dan 7-seater yang bench seat kayak gini. Tapi dua-duanya tetap nyaman buat duduk di belakang. Nah Sobat Setir, rasanya nggak afdol kalau kita nggak nyobain langsung si mobilnya. Stargazer terkenal dengan kenyamanannya nih. Di depan ada speed bump, kita cobain bantingannya. Oke, masih sama nyamannya dengan varian yang sebelumnya atau varian trim level yang lainnya nih Sobat Setir. Yang menjadi pembeda utama adalah di bagian frame instrumen cluster serta head unitnya yang sekarang dia menekuk ke bawah.
Nah, tadinya kan dia rata nih sobat setir. Sekarang menekuk. Jadi sekarang visibilitas ke depannya jadi jauh lebih clear, jauh lebih terbuka. Jadi kita untuk ngeliatnya nggak keganggu nih atau nggak ke-distract sama si frame-nya ini gitu. Selain itu, mobil ini juga sekarang mendapat tambahan driving mode. Untuk driving mode-nya sendiri terdapat 4 opsi, ada Eco, Normal, dan juga Sport dan Smart. Untuk Eco tentunya fokusnya untuk keiritan bahan bakar, untuk efisiensi bahan bakar, maka dia gasnya nggak begitu responsif kalau kita injak. Sedangkan kalau kita ganti ke Sport, kita gas, wah dia jauh lebih responsif sobat setir. Mobilnya langsung melaju ke depan gitu. Jadi penggunaan driving mode ini juga berpengaruh ke kita sebagai driver buat bawanya jadi lebih fun nih kalau kita masukin ke mode yang sportnya, dan lebih irit juga kalau kita pakai mode yang eco-nya gitu sobat setir. Nah, untuk mesinnya tidak ada perubahan nih sobat setir, masih sama dengan Stargazer yang sebelumnya dan Stargazer yang level-level lainnya nih, atau trim level yang lainnya. Masih menggunakan 1500cc Smart Stream G yang menghasilkan tenaga di 115 PS dan torsinya di 143,8 Nm. Nah, untuk opsi warnanya terdapat 5 pilihan, ada warna putih, silver, abu-abu, hitam, dan juga warna merah. Dan untuk harganya, untuk yang manual transmission dia di Rp228.557.000, dan untuk yang IVT-nya itu di Rp240.671.000. Oke, satu hal yang gue suka dari The New Stargazer Essentials ini adalah justru di Hyundai-nya nih, karena Hyundai mendengarkan suara konsumennya atau mendengarkan suara usernya. Kayak ada beberapa improvement yang ada di Stargazer Essential ini yang memang sebuah komplain atau sebuah masukan yang positif dari para konsumennya yang akhirnya diimplementasikan di kendaraan terbarunya dan menciptakan si The New Stargazer Essential gitu kurang lebihnya sobat setir. Nah, berarti sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, serta subscribe dan follow TikTok dan Instagram kami di setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan.